Bentarnya itu bisa 1 jam, 2 jam. Bisa sampai malam ya Mbak kadang. Iya, karena idenya tuh kan nggak tahu, bentarnya tuh kan beda gitu. Udah tidur, suara apa itu di dapur? Ternyata dia makan. Ya gitu. Aduh, itu wajib sih kayaknya bawa laptop ya. Pulang mudik, mau ke rumah mertua, mau kemana pun, piknik aja pakai laptop. Kayaknya sarannya bagi orang programmer segera menikah. Biar ada yang memperhatikan. Ramayana ID, digitalisasi industri. Hai, nama saya Ayas. Saya istri seorang programmer. Nama saya Tia. Saya juga istri dari seorang programmer. Apa dulu nih? Serah bebas. Hai dulu ya. Tahu programmer kan dulu ya, awal-awal taunya memprogram sesuatu, tapi ternyata setelah tahu kayak ini sih, orang yang sedang membangun sesuatu dari nol sampai pada akhirnya yang cuman kita lihat cuman gitu doang, tapi ternyata di belakangnya gitu. Tahu juga sih, soalnya suami itu nggak ada waktu di kamar, jadi waktunya di depan laptop semua dari pagi sampai malam. Makan aja harus diambilin, kalau enggak nggak makan. Yang dibikin yang kayak dulu ya, awal-awal kayak gini, kayak aplikasi yang ada di HP kayak gitu doang. Oh kayak gitu doang, kayak gitu doang taunya kayak gitu, tapi kan dari belakangnya apa gitu, bikin aplikasi, bikin web, bikin sistem, bikin ini. Ternyata taunya ya dari tanya dulu kan, biar nggak ada miskomunikasi gitu loh. Jadi biar taunya oh ternyata gini, katanya biar lebih mengerti gitu. Tahu sih, dia bikin aplikasi, website. Jadinya emang serumit itu karena dulu punya temen di programmer juga, jadi agak tahu sedikit. Ya salah titik, salah apa itu aja udah nggak jadi deh. Dijawab programmer lah mas. Oh iya kan bener kan programmer. Cuman nanti kalau tanya programmer itu apa, taunya orang kan oh IT yang benerin komputer, benerin printer, benerin laptop, kan tanya kayak gitu. Nah orang taunya kayak gitu, jawabannya programmer gitu. Kerjanya di bidang IT, cuman kan kalau orang awam taunya apa sih itu Mbak? Itu tuh kayak di komputer itu Bu. Oh yang benerin komputer ya, iya sih, cuman maksudnya nggak hardware tapi software. Apa itu? Bikin aplikasi Bu. Jadi oh gitu Mas Anggit kerjanya itu. Oh ya Mbak gitu. Nyebelinya banyak sih, kebanyakan programmer itu kayaknya introvert ya. Jadi buat sama istri itu waktunya pasti jadi emang harus ya udah butuh apa, pengen apa bilang aja. Kadang sih kayak saldo itu udah nggak, ya udahlah terserah. Jadi nggak ada tuh kayak surprise apa itu, bener-bener ya udah kayaknya introvert tahu sendirilah kayak gimana. Bukan nyebelin sih, mungkin karena memang nggak tahu. Oh harus apa lebih, ya kayak tadi harus bisa pakai kode. Intinya sama ya gitu kan, kayak apa ya, mereka itu kan orang yang logik banget kan ya, jadi nggak bisa yang pakai perasaan banget kan, nggak bisa. Jadi memang kita harus semua by logika, by ngomong. Jadi ngomongnya tuh harus oh ini, biar nggak usah nebak-nebak lah maunya apa gitu kan. Waktu yang jelas, waktu kan kalau bikin aplikasi, bikin sesuatu itu kan waktunya nggak tentu kan, tentatif kan ya. Jadi misalnya baru ada ide nih, baru bikin, baru serius banget itu ya sama, misalnya minum atau apa nggak sempat minum, oh belum gitu kan. Kayak misalnya ini nanti bentar ya, jadi bentarnya itu kan kalau kita bentarnya kan mungkin 5-10 menit. Bentarnya itu bisa 1 jam, 2 jam. Bisa sampai malam ya Mbak kadang. Iya, karena idenya tuh kan nggak tahu, bentarnya tuh kan beda gitu kan. Jadi kayak oh sekarang lebih tahu bentar, jadi bentarnya tuh spare-nya nggak cuma bentar doang, bentar 1 jam, 2 jam gitu. Jadi memang bukan nyebelin ya karena tapi pada akhirnya ya semakin lama mau gimana lagi. Gitu. Tapi dari nyebelin itu ternyata orang programmer tuh, kalau orang di luar tuh kayak oh kerjanya gitu.
Ya nyebelinnya di awal doang sih. Bukan, sebenarnya jadi lama-kelamaan kita ya udahlah. Ya udahlah. Mungkin karena kitanya nggak paham ya itu tadi, jadi nyebelin. Karena orangnya ini orang programmer, orang IT itu kan logika. Jadi aku kan dari dulu memang mungkin di awalnya bukan orang yang seneng sama cerita-cerita yang kayak baper-baperan gitu kan. Lebih ke dia menjelaskan secara logika, jadi aku bisa diterima. Oh iya, ternyata gini, bisa. Pandangannya tuh ke depan kan. Kalau orang IT itu kan ke depan kan, nggak bisa apa sih belakang, ya udah buat belajar aja ke depan. Itu yang bisa bikin orang nggak stuck di sini aja, bisa ke depan tuh. Oh begini nih aplikasi tuh kan kayak gitu kan, nggak mungkin kita berhenti di sini, di depan nanti ada aplikasi yang lebih baik. Mungkin di aplikasinya di kehidupan pun kayak gitu pola pikirnya itu ya. Kalau dari aku sisi nyenenginnya apa ya? Udah nyesuaiin sih. Jadi misalnya nyebelin ya jadi nyenengin ya udah gitu aja. Mungkin kayak waktunya lebih fleksibel ya. Misalnya ada kerjaan, dia bisa nuntasin, oh dia bisa kasih nih target. Mah aku ini sebulan mungkin seminggu atau apa. Jadi nanti ada spare waktu buat aku sama anak-anak. Terus misalnya butuh dana, kita kan nggak memungkiri ya, namanya udah berkeluarga, dana itu nanti bisa dicarikan entah dari freelance atau apa. Jadi dia tuh banyak ada cabangnya buat dapet duit gitu, alhamdulillah. Kalau ganti enggak deh, kan dari awal udah tahu. Sama aja kalau mau ganti kerjaan, buat bercandanya ya kamu udah tahu ngapain ganti kerjaan gitu kan, udah tahu kayak gitu. Kalau ganti enggak sih, untuk lebih ini. Kalau yang lebih mungkin ngerasa kayak bosen yang suaminya, kok ngerasa kayak gini-gini aja gitu kan. Jadi buat sharing, pada akhirnya nanti diiniin lagi, ngobrol yang terbentuklah untuk dia bisa lebih apa ya namanya, upgrade ya, untuk upgrade. Mungkin dia kan karena bosan atau apa, ya udah cari lingkungan lain. Kayak dia misalnya punya hobi gitu kan, punya hobi ya mancing mania ya. Enggak sih, dulu ya awalnya mungkin sebel kan, karena kurang komunikasi, kurang ngerti mancing tuh apa, ya itu hal yang baru buat aku gitu kan. Sebenarnya itu yang nyebelin di personal tadi mesti. Enggak sih. Gitu. Kalau nyaranin buat ganti, enggak, selama dia masih nyaman, masih bisa semuanya, dia tanggung jawabnya sebagai ini, enggak ini ya fine aja sih, itu masih oke. Kalau nyaranin buat ganti enggak sih, soalnya udah dari dulu pertama kali dia terjun ke dunia IT kan emang udah pacaran dari dulu. Jadi dia memang masih bingung nih antara labil mau passion apa. Ternyata di sini passion dia, bahagia di sini. Jadi aku dukung aja sih buat upgrade ilmunya dia lebih baik. Dia kasih ilmu buat teman-temannya atau orang sekitar itu. Aku dukung banget sih. Jadi ilmunya lebih berguna juga. Efek buruk kesehatan pasti banyak, Mas. Soalnya kan tidurnya tuh bener-bener habis sholat subuh baru tidur, malam nggak tidur. Itu bener-bener ngefek kolesterol tuh pasti, asam lambung itu aduh nggak bisa dipungkiri. Kadang minum air putih itu aja kan harusnya minimal 2 liter sehari, itu aja kalau nggak diambilin pakai botol itu kadang dia lupa. Terus makan makan juga, makan itu kadang nggak mesti 3 hari sekali, jadi dia rapel tuh. Kadang malah malam jam dini hari itu jam 2 itu baru makan. Aku udah tidur, suara apa itu di dapur, ternyata dia makan. Ya gitu. Iya ya, sahur ya. Ya pastilah. Siangnya puasa, makannya Ya, mamanya dirapel semua kan, pasti kan sama kan? betul. Untuk efek kesehatan apa ya? Ya itu sih lebih ke kurang tidur, kayak jam tidurnya nggak teratur. Makan sih ya juga sih ada efeknya juga. Kalau lagi itu tadi yang aku bilang tadi, kalau lagi fokus kayak
lalat aja, dia nggak tahu. Kayak tadi aku, kamu udah apa? Nah tadi kan aku barusan lewat, nggak tahu ya karena fokus kan. Nah itu. Jadi efek negatifnya itu kekurang fokus, jadi fokusnya terlalu lurus gitu kan. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa ini. Iya bisa bilang gitu. Jadi kayak suara apa? Lah kan tadi habisnya ada suara itu. Oh iya gitu kan. Nanti apa nggak tahu. Lah anaknya mana? Gitu lah tadi barusan lewat, nggak tahu gitu kan. Kurang ini sih kalau untuk kesehatan mungkin ya karena kurang tidur, kurang makan. Jadi mungkin harus kita lebih aware kayak punya anak 2 bisa jadi tambah 1 jadi 3 gitu. Anaknya jadi 3 ya, bayinya 3. Bayi paling yang kayak gini aja. Karena aku orangnya nggak bisa yang misalnya dilama, ditinggal tuh kayak mana. Jadi lebih seneng yang kayak bahasa Jawanya gelibet-gelibet gitu ya. Jadi ada orangnya gitu. Kadang pergi, kadang butuh juga pergi. Oh ternyata kalau pergi, oh gini ya rasanya. Kalau enggak gini ya. Kalau misalnya terlalu di rumah terus kan orangnya bosen kan mungkin ya. Enggak mungkin kan, enggak bohong loh Mas kalau bilang gitu. Enggak itu oh bosen. Ternyata ada pergi gitu aja sih. Alhamdulillah cuman disekun gitu. sama sih. Kalau aku menyesuaikan dia aja. Jadi kan kalau programmer tuh pasti butuh ide, butuh mikir. Kadang di rumah ada anak-anak, ada istri juga. Kadang istri kan suka marah-marah. Adek gini jangan lari. Dia fokusnya hilang tuh. Jadi kadang dia pergi ke kafe atau ke kantor. Jadi emang butuh banget sih. Jadi aku nyesuaiin dia aja buat butuh ide, butuh ngerjain. Oke, nanti dia juga spare waktu. Aku udah selesai. Kalau dia bisa ada waktu yang bagus, pasti selesainya cepet. Jadi itu malah bagus, jadi kita juga buat keluarga cepet ada waktu juga. Pernah berapa ya itu? 3 hari. Ada sih Pernah. yang Pernah memang 3 kayak hari. dikejar, tapi yang kayaknya yang waktu belum di layanan ya, dulu bener yang masih di Jakarta gitu kan, kayak bener-bener ya udah 3 hari, paling cuman pindah cuman ke kamar mandi doang, makan mungkin sholat dah gitu doang gitu, sampai bentar ya 3 hari, oh belum masih 4 hari ya gitu, sampai ya itu bisa dibilang orang lupa waktu, bener-bener lupa waktu. Karena kalau katanya kata dia sih hilang sekejap aja itu idenya udah kayak hilang gitu. Lebih ke waktu ya kalau orang programmer tuh. Pernah sih 3 hari, jadi bener-bener nggak tidur 3 hari, jadi kayak zombie tuh matanya. Tapi dia setelahnya 2 hari molor tuh, bener-bener tidur kayak ya bangun. Jadi dia bener-bener 2 hari, jadi 3 hari kerjaan non-stop, tapi 2 harinya tidur. Tapi selesai itu dalam 3 hari, bener-bener kerjaan banyak itu selesai. Air putih dingin. Kopi hitam tanpa gula. Air putih dingin tuh. Kalau nggak ada di kulkas, air putihnya mana gitu kan. Kadang lupa ada itu sih. Tapi kalau yang lain mungkin nggak yang wajib banget. Kalau cemilan dia kalau lagi fokus nggak bisa ngemil. Bahkan minuman aja masih utuh. Jadi nggak ada yang wajib kan. Kalau mungkin kalau perempuan ya sambil ngemil selesai. Tapi kalau laki-laki Cemilan kayaknya nggak ada yang wajib. Cemilan nggak sih ya? Ya, kayak laptop tuh kadang-kadang kayak bisa ya mukanya tak pindah ke depan gini. Tergantung orangnya juga. Kalau untuk lebih tadi ya kurang tidur itu bisa, tapi kan balik lagi ke orangnya. Mungkin kan kalau yang sudah berumah tangga mungkin ada yang memperhatikan, tapi kalau yang enggak kan mungkin mandi aja enggak gitu kan, makan enggak kan kayak gitu. Jadi kayaknya sarannya bagi orang programmer segera menikah. Biar ada yang memperhatikan, kalau enggak. Tapi susah ya, kayaknya mereka kan kebanyakannya introvert ya. Iya sih, benar itu juga Mbak. Tapi Bang bener kan, kalau orang yang itu kan memperhatikan diri sendiri aja kan enggak lebih memperhatikan laptop gitu kan. Butuh banget orang yang ini harus makan dulu, ini harus ini, kalau nggak gitu. Belum Banyak sih Mas menurutku. Temanku yang belum nikah, yang masih single juga programmer, mereka juga udah banyak penyakitnya. Ya pasti itu sih, tapi emang cuannya banyak. Tapi ya itu penyakitnya kadang mereka emang itu aja. Kalau serumah sama orang tua masih mending ya.
kadang kan mereka hidup di kos atau apa di luar kota, jadi nggak ada yang memperhatikan. Kadang ya itu makannya di rapel, itu aja makannya pasti fast food yang nggak sehat, jadi itulah sumber penyakit, nggak tidur, makan nggak sehat, kurang minum air putih, Kamarnya nggak pernah dibuka. ya. Kekurangan sirkulasi udara ya, dan sirkulasi bermasyarakat. Ketika buka rumah programmer yang tidak pernah mandi gitu kan. Dari tadi intinya kan itu. Iya, ngapain ya menjelibetkan Karena ibu gitu. dosennya. Jadi Makanya kerja, harus diganti muka, gitu. kerja, istri, anak ya. Pernah. Kamu kenapa? Bentar, baru kepikiran ide, langsung buka laptop. Krek, kok bisa gitu ya? Aku tidur tuh nggak tidur. Maksudnya gimana? Otaknya masih jalan. Begitu bangun pernah loh itu tiba-tiba bangun. Ngapain Pak? Idenya baru dapat, dicoba beneran bisa gitu, keren. Kalau suamiku nggak pernah sih, soalnya dia emang spare waktu buat kerja. Kalau istirahat, emang aku suruh istirahat nggak boleh. Ya udah, capek. Nanti daripada ininya keluar asap kan. Makanya emang butuh waktu. Oke, kamu kerjain dulu sampai selesai. Kalau butuh istirahat, jangan mikir kerjaan lagi gitu. Jadi ada waktu bermain sama anak, bercanda sama istri, sama keluarga. Kalau kerja ya udah. Dia emang kalau mau kerja nggak mau diganggu, aku nggak akan ganggu. Tapi kalau istirahat, kerjaan nggak boleh ganggu dong. Aduh, itu wajib sih kayaknya bawa laptop ya. Dia emang kemana-mana bawa laptop, harus mau pulang mudik, mau ke rumah mertua, mau kemanapun, piknik aja pakai laptop. HP-nya banyak tuh, pokoknya telepon, iya ini. Oh ya saya buka laptop sebentar ya Pak. Nah, dia kerja bentar, oke down, dia main lagi, dia ini lagi, ya udah pokoknya itu udah berkesinambungan deh, nggak bisa lepas. Pernah ada, tapi lebih ke jarang. Jadi kayak misalnya mungkin main ya sejam 2 jam gitu, ya udah dia pengen udah main-main aja. Tapi begitu nanti aku balik lagi ya kerja kayak gitu. Pernah bawa, tapi itu memang yang pada waktu yang benar-benar urgent sih, mungkin yang memang udah harus siap siaga gitu loh istilahnya. Nanti oh ini ada nih, nanti bentar aku mau bawa laptop dulu, bawa. Pada akhirnya nanti nggak dibuka, paling cuma HP doang gitu. ayo apa Mbak? Kalau akrab sama tetangga emang mungkin dari personalnya dari dulu emang udah gitu ya, maksudnya introvert itu dia udah emang dari dulu lah susah banget, jadi temennya cuma di kerjaan aja. Kalau nggak ada di kerjaan dia nggak punya teman, cuma sama pasangan, sama keluarga. Itu keluarga aja dia jarang banget komunikasi, emang susah buat ngomong ya. Tapi kalau sama klien ya banyak banget ngomongnya gitu, tapi nanti udah dia diem lagi gitu, nggak ada omong. Emang susah buat sosialisasi sama orang, sosialisasinya ya sama laptop, sama kliennya, sama teman-teman kerja, udah gitu aja. Kalau buat ke tetangga ya itu sih mungkin ada kurangnya untuk sosialisasi, memang minim ya dikata. Minim. Tapi kalau begitu sudah ngomong sama orang, kayak dia tuh kayak bisa ini, ternyata bisa juga ngobrol sama orang. Tapi kalau memang bener-bener untuk memulai keluar misalnya acara di sebelah itu ada orang kayak enggak lah gitu. Tapi begitu nanti udah ngobrol bisa gitu. Tapi untuk memulai ngobrol agak susah sih memang. Tapi berusaha untuk namanya udah hidup bertetangga ya sebisa mungkin, tapi emang nggak bisa buat memulai. Open banget gitu loh, nggak bisa. Jawab juga seadanya. Bisa yang kayak bapak-bapak, misalnya bapak-bapak pos ronda gitu nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu ngefeknya di situ, karena kalau di aku kan keluarganya besar nih, kalau di dia kan keluarganya ya nggak sebesar banget, nggak kecil banget, sedang lah ya gitu. Jadi nggak bisa yang ini apa namanya ngobrol tempat rame-rame gitu, memang agak Sama sih seperlunya doang. Kalau sama keluarga ya lebih ke kadang sama orang tua pun kan karena jauh ya, itu misalnya ada apa, mah kamu aja yang bilang, jadi saya yang bilang.
Kalau buat kesehatan sih pasti itu minum air putih itu yang penting. Terus jangan rapel makanan. Jadi misalnya diusahain sarapan dikit aja, misalnya roti nggak apa-apa. Nanti siang makan lagi. Nanti ya biasanya rapel gitu ya, nasi padangnya banyak, nanti lauknya apa gitu, nggak sehat. Jadi ya ada saatnya nggak sehat, tapi diusahain air putih itu pasti, ada buah gitu aja sih. Mungkin lebih baik. Dan emang harus spare waktu buat ini tidur, istirahat. Kamu tuh kan kerja, jadi kadang emang kerjanya tuh kan lupa waktu. Kalau udah seharian, nanti yang ini harus, janganlah tidur terus 2 jam, jangan dong, itu nggak sehat. Masa kerjanya seharian penuh, tidurnya 2 jam doang, nggak sehat. Ya harus seimbang lah, minimal 8 jam lah. Maksudnya kan kalau tidurnya udah nggak ini bagus 2 jam, kerjanya seharian kan itu benar-benar gak sehat kan dari situ. Kalau olahraga dikit-dikit di rumah kan banyak tuh kan, YouTube itu ada weightlifting di rumah, atau kalian kardio aja di rumah, itu nggak apa-apa, dikit tipis-tipis. Kadang diajak juga, ayah ayo ke gym, males, masih gimana ya, masih cuma gitu doang. Dia jadi itu olahraga emang jarang banget. Olahraganya apa? Kardio, ayo kardio jalan, kayak pas minggu, pas liburan gitu, jalan pagi itu sejam aja. Dia masih capek, mau tidur, itu kan. Kalau aku lebih ke saran kesehatan ya, jangan lupa minum air putih, jangan lupa minum obatnya. Sama makan yang baik dah sih itu. Kalau istirahat ya juga istirahat itu makan, minum, istirahat ya seperlunya aja gitu aja sih, enggak yang dia udah over, dia udah tahu sih. Kalau menurutku setia itu emang komitmen antara pasangan ya. Jadi walaupun dia programmer, dia kerjaan apapun, semua banyak rintangan. Jadi emang harus komitmen antara satu sama lain sih. Jadi kita di rumah juga doain aja semoga suami kita di sana baik-baik saja. Jangan sampai ada yang macem-macem. Dikuatkan imannya gitu aja sih. Pasti kerjaan apapun itu ada godaan-godaannya, pasti ada. Intinya mau kerja apapun sama, jadi semua tuh punya Godaan rintangan. Iya, godaan rintangan, punya kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik. Iya, intinya untuk masalah setia, masalah apapun itu kan di keluarga itu kan komitmen ya, komunikasi. Kalau udah komunikasi nanti akhirnya kita belajar, oh ternyata dia begini, aku begini, maunya begini, yang pada akhirnya timbullah kepercayaan gitu. Menurut saya iya ya. Punya programmer ya. Karena suami saya programmer, tapi emang dari dulu ya udah sih nyesuaiin aja, emang ya gimana? Emang lebih baik programmer sih. Maka carilah suami programmer. Katanya bapaknya pengennya PNS, cuman kan dapat ya programmer negeri swasta. Iya ya, programmer negeri swasta. Negeri tapi swasta. Iya, negerinya Indonesia, swastanya nggak terikat sama Iya. pemerintah gitu. Kalau lebih baiknya sih ya itu karena memang suaminya udah programmer juga, jadi Kita harus mendukung ya. gitu kan. Kalau memang basicnya tuh di keluarga kan banyak yang PNS. Kalau aku dari dulu memang kayak pengen sesuatu yang lain, jadi ketika ngobrol itu tuh punya wawasan, punya tuh beda gitu. Jadi nggak cuma melulu kalau kalau PNS itu kan pemerintahan tentang yang sudah sesuai inilah SOP-nya sudah. Kalau orang di luar PNS itu kan mungkin ternyata gini ya, jadi kayak lebih membuka wawasan lebih banyak sih. Nggak cuma itu aja pekerjaan di dunia ini yang menyenangkan hati mertua. Menyenangkan itu kan karena kenapa sih kalau PNS, karena mungkin lebih ini ya, Dapat pensiun mungkin kan gitu ya. Kalau orang zaman dulu kan ini loh kamu biar ini loh biar seneng kalau dia orang dapat. zaman dulu. Tapi kan sekarang udah banyak pekerjaan yang menghasilkan cuan, nggak dari PNS aja. Kayak gitu tuh perlu dibuktikan, jadi coba aja dulu.
salam buat dari saya programmer jika ingin hidupnya lebih tertata karena kalian sering memprogram sesuatu tapi kenapa hidupnya tidak terprogram, menikah. Carilah pasangan supaya kamu lebih bisa mandi ya, bisa ada yang siapin makan gitu aja sih. Buat wanita-wanita di luar sana, cobalah mencari suami seorang programmer biar hidupmu lebih tertantang. Oke. Terima kasih. Dadah. Dengan layanan IT, digitalisasi industri.